Sudah ya, oke. Jadi sekarang kita bahas masalah genetika dan metabolisme pada bakteri ya. Jadi kalau nutrisi itu diapakan nanti dimetabolisir untuk menjadikan pertumbuhan, perkembangbiakan dan sebagainya. Nah, kita mulai tentang genetika bakteria ya. Kita simpulkan bahwa genetika bakteria itu material genetiknya terdiri dari untayan DNA yang tersusun seperti double helix ya. Double helix. Jadi genetika bakteria material yang genetik itu yang disusun sebagai untaian DNA atau sequencing DNA yang tersusun dalam bentuk yang double helix ya. Jadi ini genetika. Jadi genetika ini mempelajari juga misalnya dari gen ya, dari namanya genetika. Jadi terdiri dari banyak gen. Nah, di mana banyak gen ini salah satu gen ini akan membawai salah satu sifat daripada bakteri itu ya. Jadi misalnya nanti pembuatan kapsul, pembuatan dinding sel, pembuatan enzim itu nanti dikoordinasi di dalam material genetik ya. Jadi semua dikoordinasi dengan material genetik ini. Oke. Nah, kita lihat struktur pada sel bakteria ya. Yang kemarin dulu sudah dipelajari bahwa terdiri secara umum ya. Itu terdiri dari kapsul, bagian terluar daripada bakteri ini adalah kapsul. Tapi kapsul kan materi-materi ini termasuk dia sebagai basic structure atau struktur dasar ataukah struktur tambahan. Artinya kalau struktur dasar semua bakteria mempunyai struktur tersebut. Tapi kalau struktur tambahan atau aksesoris itu hanya dipunyai oleh bakteri-bakteri tertentu saja ya, yang lain tidak punya ya. Misalnya kapsul ini termasuk struktur tambahan ya, struktur tambahan. Kemudian di bawahnya kapsul ada dinding sel ya, termasuk struktur dasar ya. Di mana semua bakteri mempunyai dinding sel. Sel manusia punya dinding sel enggak? Jadi perbedaannya di sini, sel hewan dan sel manusia itu tidak mempunyai dinding sel, sedangkan bakteria punya dinding sel. Sehingga bakteria ini digolongkan berdasarkan karena punya dinding sel, digolongkan dalam sel tumbuhan. Gitu ya, sel tumbuhan. Nah, di bawahnya dinding sel, dia ada membran sel. Ya. Sel membran, ini untuk transportasi ya, nutrisi. Dan di bawahnya lagi ada namanya sitoplasma yang banyak mengandung organel sel ya, termasuk kromosom atau inti ya, terdiri dari DNA ya. Kemudian ada filiseks, ada plasmid, ada mesosom, ada ribosom dan sebagainya ya. Jadi yang penting di sini yang ada kaitannya dengan genetika atau perkembangbiakan nanti itu adalah kromosom yang pertama. Kemudian plasmid. Kemudian ada mesosom. Apa fungsi mesosom ini? Fungsi mesosom ini adalah untuk perlekatan kromosom pada saat mengadakan pembelahan inti ya, atau replikasi DNA ya. Jadi mesosom adalah membantu proses kegiatan perkembangbiakan ya, mesosom. Nah, sedangkan plasmid adalah suatu untaian DNA, jadi mirip dengan kromosom tapi kecil yang berada di luar kromosom ya. Jadi itu namanya plasmid.
Jadi plasmid adalah untaian DNA atau mirip dengan kromosom di luar kromosom ya, jadi di luar kromosomnya. Sedangkan filisex itu adalah mentransfer DNA. Jadi filisex ini adalah untuk berhubungan dengan bakteri-bakteri yang tidak punya filisex. Yang punya filisex adalah bakteri jantan, ya, bakteri jantan. Sedangkan yang tidak punya filisex adalah bakteria betina. Nah, fungsinya adalah mentransfer DNA dari yang jantan ke yang betina. Yang ditransfer apa? Yaitu DNA daripada plasmid, ya, daripada plasmid. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan genetika, ya, genetika. Sedangkan ribosom itu adalah tempat pembuatan protein, gitu ya. Jadi berfungsi untuk mensintesis protein, di mana ribosom pada bakteria itu adalah 70S yang terdiri dari 30S juga 50S ya. Jadi itu 50S dan 30S. Sedangkan kalau pada hewan atau pada manusia itu adalah tipe ribosomnya adalah 80S ya. Jadi ini semua yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau metabolisme dan perkembangbiakan atau genetika sudah saya sampaikan ya. Sedangkan kalau inti daripada bakteria itu tidak mempunyai selaput inti ya. Inti daripada bakteria itu tidak mempunyai selaput inti. Maka dia digolongkan di dalam prokaryotik sel. Jadi tipe sel yang prokaryotik. Artinya intinya yang masih sederhana, tidak mempunyai selaput inti. Ya. Jadi orang berkata, ada yang mengatakan bahwa bakteri ini tidak punya inti, tapi punya kromosom. Ada yang mengatakan bahwa bakteri ini mempunyai inti, tapi tidak mempunyai selaput inti. Jadi semuanya itu adalah benar, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada? Atau ini sudah diberikan ya? Apa yang dimaksud kromosom atau inti daripada bakteria ini? Yaitu membawai sifat-sifat atau komponen bakteria ya. Misalnya ada gen ya, jadi bahwa kromosom ini terdiri dari banyak gen. Gen ini, gen itu, gen ini, gen itu banyak sekali ya. Sehingga dia tapi dia membawai, setiap gen ini membawai sifat setiap bagian daripada bakteria. Misalnya dinding sel, oh itu ada gen untuk dinding sel. Dinding sel yang mana? Oh protein yang ini misalnya. Itu ada gennya sendiri, gitu ya. Seperti kalau di kita pada manusia itu ada gen pembentuk rambut, itu ada sendiri. Ada gen pembentuk jari, telunjuk, ada gennya sendiri dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah membawai sifat daripada komponen bakteria. Ya. Kemudian gen ini kalau dilihat susunannya terdiri dari banyak DNA atau nukleotida yang disebut sequence DNA. Ya, jadi setiap gen ini terdiri dari nukleotida atau DNA yang tersusun dalam sequence DNA. Nah, sedangkan bagaimana bentuk kromosom daripada atau bentuk inti daripada bakteri ini? Ada yang mengatakan bahwa bakteri ini bentuknya DNA yang linier, artinya garis lurus gitu, atau satu untaian begini.
atau yang disebut sirkuler, ya, sirkuler kayak cincin gitu. Ya. Ada yang mengatakan, oh seperti sel-sel yang lain, yaitu double helix gitu, ya, double helix. Nah, kita lihat di sini bentuk daripada kromosom bakteri ini ada yang jadi sebenarnya seperti ini, terdiri dari banyak-banyak kromosom. Ini hanya kromosom, 2 kromosom sebenarnya, dan ini adalah bentuk yang seperti cincin gitu ya, bentuk seperti cincin. Sedangkan yang ini berbentuk linier, jadi dia ada stranded ini, stranded utama dan stranded complementary, artinya pasangannya ya, pasangannya. Itu namanya complementary. Jadi ini adalah seperti garis lurus. Tapi ada yang double helix. Nah, seperti ini. Di mana terjadi suatu puntiran-puntiran atau putaran-putaran yang menjadikan suatu ini yaitu yang disebut super coiling ya, berputar ya, artinya perputaran. Nah, adanya super coiling ini ternyata diperankan oleh enzim-enzim yang disebut enzim girase ya, sehingga membentuk suatu puntiran-puntiran ini, sehingga maka itu DNA ini adalah stabil gitu ya, stabil. Jadi ada puntiran-puntiran ini sehingga dia bersifat stabil. Jadi yang bentuknya sirkuler atau bentuknya cincin itu lebih stabil daripada bentuk yang linier ya, linier dan sebagainya. Perkembangbiakan bakteri itu seperti ini. Jadi dari satu sel intinya akan bereplikasi, bereplikasi menjadi 2 inti. Intinya ini kemudian selnya ini membentuk sekat sehingga terjadi pemisahan ya, pemisahan bakteri ini jadi 1 menjadi 2 dan seterusnya menjadi 2 pangkat N gitu ya. Nah, kemudian nukleotida ini terdiri dari asam nukleat atau basa purin dan basa pirimidin, kemudian berikatan dengan gula atau pentosa, yaitu ribosa pada RNA, sedangkan pada DNA adalah deoksiribosa. Ya, jadi ada asam nukleat atau basa purin dan pirimidin, kemudian karbohidratnya atau gulanya adalah pentosa, ya, dan kemudian yang berikutnya adalah fosfat, ya, yaitu bentuk dalam fosfodiester. Jadi ada 3 komponen, yaitu asam nukleat atau basa purin dan pirimidin, gula yaitu golongan pentosa yaitu ribosa dan deoksiribosa, atau ini adalah juga fosfat ya, seperti ini adalah gula, ini fosfat, di sini adalah basa purinnya atau basa pirimidinnya. Jadi itu nukleotida. Basa-basa nukleotida ini adalah adenin guanin, itu tergolong dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin itu adalah basa pirimidin yang pada DNA. Sedangkan kalau pada RNA itu timin akan diganti dengan urasil ya. Jadi ini adalah basa-basa nukleotida yang ada di DNA dan RNA ya. Kemudian ada istilah lagi nukleosida. Nukleosida itu hanya ikatan antara basa purin dan pirimidin dengan gulanya atau dengan ribosa atau deoksiribosa. Jadi itu adalah nukleosida ya. Jadi istilah nukleosida. Jadi bedakan antara istilah nukleotida dan nukleosida. Jadi kalau nukleosida hanya basa nukleotid atau basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan gulanya ya. Sedangkan fosfatnya
nggak disebutkan ya. Jadi kalau fosfat itu bersama-sama dengan fosfat nanti disebut nukleotida. Ya, nukleotida. Nah, ini gambar-gambarnya dari basa purin dan basa pirimidin, adenin dan guanin, timin dan sitosin ini ya. Jadi itu termasuk basa pirimidin, sedangkan basa purinnya adalah adenin dan guanin. Nah, kita bandingkan antara RNA dan DNA, di mana pada DNA timin ini akan diganti dengan urasil, ya, urasil. Sedangkan basa-basa purin yang lain, misalnya sitosin, guanin, dan adenin itu ada semua. Jadi perbedaan terletak pada adanya penggantian timin ini menjadi urasil, ya, menjadi urasil. Itu adalah pada RNA, yang timin pada DNA. Jadi ini adalah struktur DNA-nya. Kita ketahui kalau kita bandingkan antara DNA dan RNA, bahwa DNA itu adalah double stranded. Jadi ada dua untaian gini ya, dua untaian. Sedangkan kalau RNA-nya single stranded ini aja, ya, single stranded. Kemudian kalau bahasanya, kalau gulanya adalah deoksiribosa pada DNA, sedangkan kalau RNA itu adalah ribosa. Jadi unsur-unsurnya di sini adalah hidroksil, ya, di sini hidrogen. Nah, saya kira itu yang penting di DNA dan RNA, di mana RNA ini gampang terjadi suatu mutasi, ya. Sedangkan kalau DNA lebih stabil, ya, double stranded. Nah, pasangan-pasangan basa purin dan pirimidin. Nah, ini basa purinnya adalah adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Jadi ini adenin harus berikatan dengan timin. Kalau pada DNA, kalau pada RNA berikatan dengan urasil. Sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Jadi tidak bisa terbalik-balik gitu ya. Tidak bisa terbalik-balik. Nah, ini kalau adenin dan timin itu ada ikatan, dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ada dua ikatan hidrogen, sedangkan kalau guanin dan sitosin itu adalah 3 ikatan hidrogen. Ya, jadi kalau bakteri itu punya guanin dan sitosin itu banyak, maka DNA ini akan bersifat stabil, ya, lebih stabil dibanding dengan adenin dan timin. Maka itu yang bertanggung jawab untuk urusan ini, yaitu adalah ikatan guanin dan sitosinnya pada inti bakteri. Ya. Nah, ini contohnya, gambarnya seperti ini. Adenin dan timin itu berikatan, ada 2 ikatan hidrogen. Kalau sitosin dan guanin itu ada 3 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan kalau menulis DNA atau sequence DNA itu dimulai dari 5 prime, di sini adalah ikatan dengan gulanya itu di atom C yang kelima, sedangkan berakhiran dengan di ikatan C yang ketiga, ya, C ketiga. Ini adalah C yang ketiga di sini, ya. Ini berikatan dengan fosfatnya. Maka itu di sini harusnya 3 prime, ya, yang ini yang 3 prime gitu ya. Ini berikatan yang ketiga. Oke, jadi itu menulisnya dari 5 prime, terus sequence DNA-nya, kemudian diakhiri dengan 3 prime. Jadi itu menulis penulisan ini secara internasional seperti itu.
Jadi kalau menulis DNA, sequence DNA, nggak ada 5 prime, 3 prime ini dimulai dari mana gitu ya. Nah, ini dan arah nanti sintesisnya juga seperti itu. Nah, jadi ini sama ya, pengikatan fosfodiester ini itu di 3 prime dan 5 prime ya. Jadi pada awal itu di ikatan di 5 prime, yang terakhir di 3 prime. Jadi ini ada angka-angkanya ya. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini 3 prime, yang ini 5 prime, 1, 2, 3, 4, 5. 5 prime. Jadi itu nah, sekarang perkembangbiakan bakteri itu bisa secara binary fission, artinya pembelahan biasa dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi sekian, nanti dari 1 menjadi 2 sel, akhirnya menjadi 2 pangkat N sel. Jadi misalnya membelah sampai ketiga, nanti itu 2 pangkat 3, gitu ya, jadi 2 pangkat 3, 8. Nah, kemudian selain secara pembelahan biasa, perkembangan biakan bakteri juga dikatakan lewat perkawinan, yaitu antara bakteri jantan dan bakteri betina, gitu ya. Di mana bakteri jantan itu adalah yang mempunyai filisex ya. Filisex itu disebut hewan atau bakteri jantan, sedangkan yang tidak punya filisex itu disebut bakteri betina. Nah, dari sini perkawinan ini atau konjugasi ini sebetulnya hanya bersifat transfer DNA, jadi bukan perkawinan yang sesungguhnya ya. Jadi dari DNA sel jantan atau sel donor kemudian menuju ke ditransfer ke resipien atau bakteri betina ya, bakteri betina. Nah, DNA dari mana yang ditransferkan? Itu DNA dari plasmid ya, bukan dari kromosom. Nah, ini perkembangbiakan bakteri ya. Jadi ada 2, secara pembelahan biasa atau binary fission, dan perkawinan atau konjugasi. Tetapi konjugasi ini bukan perkawinan yang sesungguhnya ya. Jadi hanya transfer DNA saja dari bakteri jantan dan bakteri betina ke bakteri betina. Nah, itu yang dikatakan perkawinan, yaitu konjugasi. Nah, binary fission itu bagaimana caranya? Yaitu kita tahu ini double stranded, bahwa pada awal pemisahan atau pembelahan, pada awal pemisahan atau awal proses replikasi, terjadi pembelahan dulu, yaitu 1 menancap di sini, yaitu di mesosom sini, sedangkan satunya menancap di mesosom sini. Nah, setelah dia terpisah, dia akan membentuk suatu pasangan barunya. Ya, pasangan barunya nanti setelah selesai terjadi suatu DNA yang mempunyai pasangan barunya ini 1, dan yang satunya ini. Jadi terjadi suatu 2 DNA yang double stranded ya, double stranded. Jadi ada 2 DNA. Kemudian tadi seperti kayak tadi, setelah terjadi itu maka terjadi pemisahan daripada sekatnya ya menjadi 2, sehingga nanti berakhir atau dirumuskan menjadi 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Jadi ini tentang perkembangbiakan bakterianya. Namun
bagaimana ikatan seperti double helix ini terjadi, ya. Dia setelah terjadi double stranded ini, maka dia akan menjadikan atau terbentuk suatu putaran-putaran atau simpul-simpul begini, ya. Simpul-simpul ini diprakasai oleh enzim atau didukung oleh enzim atau disupport dengan enzim kirase. Jadi kalau untuk membentuk double helixnya ini dia disupport oleh enzim kirase. Nah, sedangkan kalau enzim topoisomerase dari double stranded akan dibuka simpul-simpul ini, ya, simpul-simpulnya ini dibuka oleh enzim topoisomerase. Jadi pada replikasi ini akan dua enzim yang ada beberapa enzim yang berperan seperti kirase topoisomerase. Nah, seperti ini. Jadi tadinya buntiran-buntiran atau disebut supercoiling ini akan dibuka dulu, ya. Jadi pada awal-awal replikasi, ya, pada awal-awal perkembangbiakan ini itu tempat untuk membuka pertama, membuka ikatan atau buntiran DNA ini disebut, jadi tempat yang pertama kali ini adalah disebut replication fork, ya. Jadi tempatnya ini disebut replication fork. Sedangkan kalau untuk membuka buntirannya menjadi double stranded menjadi seperti atau membuka supercoilingnya ini, maka enzim yang berperan adalah topoisomerase, ya, topoisomerase. Nah, setelah ini double stranded ini akan didesak oleh atau dibuka oleh helikase. Nah, helikase ini adalah membuka buntiran-buntiran double stranded ini menjadi single stranded. Nah, kemudian setelah terbuka atau terpisah, double stranded ini akan menjadi bentuk pasangan baru-barunya antara stranded ini atau stranded utama dan stranded komplementarinya akan dibuat pasangan barunya, yaitu dengan enzim DNA polimerase, ya. Jadi itu enzim-enzim yang berperan di dalam replikasi DNA. Nah, seperti ini juga untuk merakit ini, yaitu ada namanya DNA polimerase, ya. Jadi untuk merakit DNA ini menjadi pasangan barunya, maka dia diprakasai atau diperankan oleh enzim DNA polimerase. Nah, yang perkawinan tadi yaitu antara yang jantan, bakteri jantan dan bakteri betina yang dihubungkan dengan filus seks atau seks filus atau filus seks yang mentransfer DNA dari plasmid DNA jantan ini menuju ke menuju ke sel betina untuk diberikan DNA donornya, maka dia akan bergabung dengan DNA yang ada, ya. Nah, jadi ini nah, tadi ini adalah tentang perkawinan daripada bakteria, ya, perkawinan pada bakteria. Nah, terus kalau ada transfer DNA, maka dia akan bergabung, maka dia akan membentuk sesuatu yang disebut rekombinan DNA pada bakterinya, ya. Nah, rekombinan ini tergantung dari ininya, dari DNA donornya. Kalau DNA donornya berasal atau berada di medium atau di lingkungan, maka disebut prosesnya adalah transformasi, ya. Jadi DNA donor dari lingkungan menuju ke bakteria, ya. Misalnya
transformasi DNA ini bisa kita sediakan, ya kita sediakan DNA di lingkungannya, kemudian nanti berusaha akan masuk ke dalam sel bakteria dan bergabung atau berrekombinasi dengan DNA bakteria. Itu dari ini ya, dari lingkungan ya, atau dari media. Nah, contoh misalnya transformasi ini dari bakteri yang ganas akan menjadi tidak ganas ya kalau DNA dari yang ganas tadi itu diberikan suatu donor DNA yang, jadi kita berikan donor DNA yang mirip dengan DNA penanggung jawab tentang keganasan gitu ya, yang berperan di dalam keganasan. Jadi dibuat DNA yang mirip, tapi nanti dia akan bergabung dengan DNA daripada bakteri ini, maka DNA bakteri ini akan memberikan sifat menjadi bakterinya tidak ganas gitu ya. Atau juga misalnya resistensi tentang obat-obatan misalnya. Jadi kita ketahui bahwa di lingkungan misalnya rumah sakit, kita ketahui banyak bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik tertentu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada bakteri yang misalnya datang ke situ, ke lingkungan situ, maka terjadi suatu transformasi ya, menjadikan bakteri yang tadi yang jadi dari yang peka menjadi tidak peka, sehingga dia resisten juga gitu ya. Jadi itu yang disebut transformasi, bahwa DNA donor berasal dari lingkungannya ya, atau dari mediumnya. Nah, kemudian yang kedua, rekombinan bisa berjalan secara konjugasi, yaitu donor DNA-nya dari bakteri, yaitu dari plasmid bakteri jantan menuju ke bakteri betina, sehingga nanti akan bergabung dengan DNA dari bakteri betina ini. Nah, itu disebut konjugasi. Jadi ini adalah suatu rekombinan bisa terjadi karena konjugasi. Sedangkan kalau transduksi berasal dari donor, DNA donor itu dari virus atau faga. Jadi faga itu ada, atau bakteriofag itu adalah suatu bakteri yang diinfeksi oleh virus. Nah, di mana bakterinya tidak mengalami suatu lisis ya. Sebetulnya kalau bakterinya lisis, maka virusnya keluar lagi gitu ya. Jadi kalau sudah DNA-nya bergabung dengan bakteri, maka DNA virus ini akan berkembang biak sesuai dengan perkembangbiakan bakteri ya, sehingga terjadi suatu replikasi DNA daripada virus juga, sehingga nanti akan bisa terjadi lisis atau lysogenik bakteriofag ya, lysogenik. Jadi itu seperti itu, seperti gini. Contohnya di sini transformasi ya, transformasi jadi dari DNA dari lingkungan ini akan masuk ke bakterianya ya, ke bakteria ini dan bergabung atau berrekombinasi. Nah, jadi misalnya tadi ada sifat keganasan, kemudian sifat resistensi, itu bisa juga bergabung dengan itu sehingga jadi resisten juga ya. Nah, ini yang dari lingkungan atau dari medium ya, jadi dari medium itu bisa. Kemudian kalau transduksi tadi bisa berasal dari bakteriofag, jadi bakteri yang diinfeksi oleh virus. Nah, ini kalau yang diinfeksi dengan virus, ini virusnya misalnya, ini menginjeksikan DNA-nya, material genetiknya, dia akan bergabung di sini untuk mengikuti perkembangan, sistem perkembangan di bakteri. Kemudian setelah berkembang menjadi banyak virusnya, sehingga dibentuk suatu virus-virus yang baru, gitu ya. Virus-virus baru ini, dan kemudian karena terlalu banyak dia akan
keluar atau memecahkan bakterianya. Nah, yang disebut ini adalah lisis ya. Kalau ini yang disebut tadi fag atau bakteriofag ya. Nah, ini terjadi suatu rekombinan. Nah, yang ini bakteriofag juga sama ya. Nah, jadi yang ketiga adalah tentang konjugasi ya. Jadi rekombinan akan bisa berjalan secara konjugasi, yaitu DNA donor dari plasmid jantan menuju ke betina, dan di sini nanti DNA-nya akan bergabung dengan DNA daripada bakterinya. Nah, ini tentang tadi rekombinan. Sekarang tentang biosintesis yang diatur oleh gen ya. Jadi yaitu di mana di sini dikenal dengan sistem operon. Ada dua sistem operon ini, ada inducible operon atau operon ini kalau ada indusnya dia bisa biosintesis akan berjalan gitu ya. Jadi kalau inducible itu artinya kalau ada indusnya atau ada material inducernya, maka dia akan mengalami biosintesisnya berjalan. Sedangkan kalau nggak ada misalnya inducernya, maka dia akan terjadi suatu pengeblokan atau inhibition ya, atau tidak terjadi biosintesis gitu ya. Contohnya di sini adalah inducernya bisa laktosa, bisa galaktosa ya. Nah, jadi kalau laktosa berikatan nanti kita lihat. Sedangkan kalau yang reversible artinya yang repress atau penekan atau penghambatan yaitu TRP operon ya, TRP operon. Jadi atau inhibition operon. Nah, kita ketahui, kita lihat bahwa di sini kalau di sini ada inducernya, nah ini inducernya ini adalah represornya, maka inducernya akan bergabung dengan represornya, maka bentuk represor seperti ini tidak bisa melekat di sini. Maka tidak melekat berarti dia melayang-layang di sini, maka dia bisa biosintesis ya, biosintesis. Jadi itu ininya. Kalau misalnya ininya nggak ada, dia bentuknya seperti ini, dia akan bisa bergabung di sini, akan menghambat proses biosintesis. Jadi atau biosintesis tidak terjadi. Jadi kalau ada inducernya, maka itu disebut inducer operon, gitu ya, inducer operon atau lag operon. Nah, seandainya di sini inducernya ini akan dimetabolisir juga oleh bakteria ya, oleh bakteria ini. Inducernya misalnya laktosa itu akan dimetabolisir, maka lama-lama habis, maka bentuknya represornya seperti ini, bisa menghambat pembentukannya ya. Sehingga maka itu kalau dikasih inducer terus, apalagi inducernya tidak dimetabolisir ya, kalau yang tiruan itu oleh penirunya itu supaya tidak bisa dimetabolisir sehingga dia melekat terus di represornya ini, sehingga biosintesis akan berjalan terus ya. Jadi kalau ada inducer, dia akan biosintesis akan berjalan terus. Maka disebut over biosintesis ya, over biosintesis. Atau yang disebut kalau di rekombinan itu disebut overekspresi ya. Ini sama, lag operon adalah inducer ya. Nah, kalau ini nggak ada inducernya, maka dia bentuknya seperti ini dan menghambat proses biosintesisnya, atau proses biosintesisnya tidak
berjalan. Kalau dikasih inducer, ini nanti berjalan seperti ini, ya. Jadi inducernya akan seperti ini, sehingga tidak melekat di sini, maka proses biosintesis bisa berjalan. Yang sekarang operon yang inhibition atau TRP, ya, TRP operon ini inducernya, atau bukan inducer. Jadi kalau justru bentuknya begini, ada bahan untuk ininya, yaitu TRP itu adalah tryptophan, sehingga bentuknya seperti ini, dia akan melekat ke sini. Jadi kalau ada bahan ininya, tryptophannya, maka dia akan berjalan tidak berjalan, jadi biosintesisnya berhenti. Jadi itu adalah inhibition operon, gitu ya, inhibition operon. Sedangkan kalau nggak ada bahannya gini, sebagai penghambatnya, inhibitornya, maka dia tidak, dia bisintesis akan berjalan terus. Nah, ini kalau kebutuhan, misalnya kebutuhan tryptophan, dia akan membentuk protein yang diinginkan. Sedangkan kalau untuk produksi protein, saya kira di semester-semester yang sebelumnya, bahwa ada proses transkripsi, yaitu penginformasian material genetik dari DNA ke mRNA, di mana nanti diganti, timinnya diganti urasil, disampaikan ke ribosom. Nah, nanti dirakit asam amino yang diambil dari tRNA ini, mengambil asam amino untuk dirakit di rRNA ini, ya, sehingga terjadi proses pembuatan protein yang diinginkan, yaitu disebut prosesnya adalah translasi. Sedangkan kalau dari mRNA menuju atau untuk mengubah menjadi DNA, menjadikan adalah disebut reverse transkripsi, ya, reverse transkripsi. Jadi ini misalnya kalau virus RNA akan diubah menjadi DNA dulu untuk diperiksa ke PCR, ya, maka ini diubah dulu menjadi DNA, disebut proses reverse transcription. Transkripsi itu adalah informasi genetik dari DNA ke RNA, ya, ke mRNA. Sedangkan proses translasi itu dari mRNA menuju ke ribosomal untuk dirakit, mengambil dari tRNA, dari asam amino yang ada di sitoplasma untuk dirakit di ribosomal RNA. Nah, semuanya berdasarkan kode genetik. Kode genetiknya, jadi untaian DNA tadi akan dikode dalam 3 basa nukleotid, itu merupakan satu kode asam amino, ya, atau satu asam, maka itu disebut triplet codon, gitu ya, triplet codon. Sedangkan di mRNA tadi komplementarinya dari triplet codonnya ini, ya. Nah, ini tRNA mengambil kode-kode ini sebagai antikodonnya, ya. Kode genetik. Nah, untuk membuat protein ini dimulai dari 3 kode genetik. Yang pertama adalah di start codon, ya. Start codon ini protein terdiri dari, dimulai dengan metionin, kemudian berlanjut dengan sampai terjadi kode yang stop, artinya stop codon ini artinya bahwa proses pembentukan protein itu akan segera berakhir, artinya akan berakhir,
yaitu di UAA, UGA, dan UAG. Ya, jadi ini kodenya ini. Jadi kalau misalnya ada di sequence DNA itu ada di tengah-tengahnya ada UAA atau UGA atau UAG, maka protein ini nggak bisa berlangsung terus. Jadi harus kembali lagi ke start kodenya. Nah, ini start kode dari asam amino, kode genetiknya adalah seperti ini. Nanti ada kode yang lain, yaitu terdiri dari banyak kemungkinan gennya, ya, kemungkinan gennya. Sehingga di sini ada XXX, ada YYY, ada yang lainnya, ya. Jadi ini kode-kode genetik untuk asam amino. Jadi kadang satu X misalnya bisa kemungkinannya bisa bermacam-macam ininya, kemungkinan terjadinya rakitannya, ya, rakitan. Jadi tidak hanya 1, 2, tapi lebih dari itu. Maka disimbolkan X atau disimbolkan Y atau disimbolkan Z dan sebagainya. Tadi kita berbicara tentang apa ya? Tadi berbicara tentang pembentukan pembentukan protein. Tadi sudah kita bicarakan tentang rekombinan. Sekarang kita berbicara masalah rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika itu yaitu kita ingin misalnya membentuk durian yang rasanya manis misalnya, atau semangka manis misalnya, gitu ya. Nah, itu kita menggunakan plasmid sebagai pembawa DNA yang kita inginkan, sedangkan plasmid ini bisa diperbanyak melalui genetik, ya, perkembangbiakannya, ya, melalui perkembangbiakan, di mana kita ambil dari sel yang dari bakteri, ya, dari sel yang bakteri. Kenapa kita ambil dari sel bakteri? Bahwa sel bakteri ini gampang atau mudah untuk melakukannya, ya. Jadi yaitu besar kemungkinannya untuk digunakan. Sedangkan kalau yeast lebih sukar, apalagi sel mamalia sebagai sel inangnya itu akan lebih susah, apalagi mamalia, ya. Jadi ini maka itu nanti bakteri bisa dipakai sebagai sel inang untuk rekayasa genetika, ya. Jadi karena mudah digunakan, terus medianya, ongkosnya atau pekerjaannya ini ongkosnya lebih murah dan equipnya itu lebih sederhana. Sedangkan waktunya lebih cepat, ya. Sehingga maka itu bakteria dipilih sebagai host untuk rekayasa genetika ini, ya. Misalnya tadi suatu buah yang mempunyai kandungan vitamin A tinggi atau vitamin C tinggi, maka vitamin C, gen vitamin C ini dibawa oleh plasmid, ya, atau vitamin A dibawa oleh plasmid, atau rasa manis dibawa oleh. Maka kita akan menghasilkan suatu buah yang rasanya manis dan bervitamin tinggi. Jadi itu yang disebut rekayasa genetika atau genetic engineering, ya.
Nah, ini caranya seperti ini. Komponennya yaitu ada DNA yang tadi membawai sifat apa gitu ya. Tadi vitamin yang tinggi atau rasa manis atau rasa lezat dan sebagainya, terus dibawakan ke plasmid. Nah, plasmid akan diperkembangbiakan di bakteria ya, sehingga kita akan menghasilkan DNA ini akan menjadi banyak ya, seperti begini. Nah, jadi ini plasmid sama gen yang membawa atau gen yang membawa sifat tadi akan bergabung menjadikan ini. Nah, di sini ada gen pembawa sifat tadi yang kita inginkan. Terus ini diperbanyak di suatu bakteri. Tadi kan bakteri pakai media mati, medianya mudah, ongkosnya murah. Nah, itu sebagai pilihannya. Ya. Sehingga akan menjadi banyak gen-gen yang kita inginkan tadi menjadi banyak. Ya. Nah, nanti ini digunakan diisolasi lagi, dipakaikan ke media atau ke buah atau ke apa gitu, sehingga apa yang kita inginkan itu menjadi tercapai. Tidak seperti pada Mendel ya. Mendel itu kita buatkan persilangan-persilangan, menunggu lama sekali, belum tentu bisa ya. Tapi kalau ini sudah pasti gitu. Tapi prosesnya harus kita cermati. Ya, jadi nggak bisa. Nah, tadi sudah sampai di rekayasa genetik. Jadi kenapa bakteri tadi dipakai sebagai rekayasa genetik tadi sudah. Oke, itu nanti untuk ke depan atau sekarang sampai ke depan kita akan belajar tentang rekayasa genetik ya, rekayasa genetik. Nah, sekarang kita berbicara tentang mutasi pada gen gitu ya. Mutasi. Nah, jadi mutasi adalah suatu perubahan urutan DNA atau perubahan sequencing DNA pada suatu gen. Gitu. Nah, urutan ini, perubahan ini apakah bisa mempengaruhi sifat atau tidak? Nah, kita lihat bahwa nanti akibat mutasi itu ada yang berakibat menjadikan dia berubah sifat dan ada yang tidak mengadakan perubahan sifat ya, karena kalau itu tergantung, kalau perubahan sifat ini ada perbuatan urutan itu mempengaruhi perubahan sifat ya dia akan berubah, kalau tidak ya dia tidak berubah, ada yang disebut silent mutation ya. Nah, mutasi itu dapat berjalan secara spontan ya, jadi spontan nanti urutan ini akan berubah. Jadi urutan DNA-nya di suatu gen ini akan berubah, maka dia akan mempengaruhi sifatnya. Ya. Kemudian secara inducer bisa dilakukan atau rangsangan, bisa karena ada rangsangan misalnya. Jadi sesuatu yang dapat mengadakan atau mempengaruhi perubahan urutan DNA itu zatnya disebut mutagen ya. Mutagen adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan urutan dari DNA suatu gen. Misalnya ada sinar ya, sinar ultraviolet, sinar gamma, maka karena kuat dia bisa mengalami suatu mutasi.